Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali memberikan karunia anugerah kepada kita semua, khususnya kepada hamba-hambanya yang saleh dan juga kepada seluruh makhluknya di alam semesta ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu dengan saya kembali di dalam channel YouTube Syihabuddin Al-Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang tafsir Al-Quran, tafsir juz 30 yang tepatnya dan insya Allah akan sama-sama kita bahas, yaitu tafsir surah Al-Lahab. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada materi yang mungkin masih kurang berkenan, para jamaah, para filsawan bisa menambahkan dalam kolom komentar. Baik, kita akan bahas surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab ini artinya gejolak api. Surat yang ke-111 dalam urutan Mushaf Utsmani diturunkan di kota Mekah. Dalam surah ini ada asbabun nuzulnya para jamaah sekalian, yaitu ketika pada suatu hari Rasulullah SAW mengumpulkan kaum Quraisy. Hadis ini atau asbabun nuzul ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih. Ketika Rasulullah mengumpulkan kaum Quraisy di sebuah padang, di sebuah lapangan luas, beliau mengatakan kepada orang-orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian kalau aku beritahukan kepada kalian akan ada musuh yang datang kepada kalian pada waktu pagi dan sore ini? Para orang Quraisy menjawab dengan yakin, ya benar, karena engkau ya Muhammad tidak pernah bohong, jujur dan orang terpercaya. Lanjut Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka bahwasanya beliau ini adalah seorang nabi, seorang rasul yang memberikan peringatan, yang mengajak mereka kepada tauhid dan juga mengajak mereka untuk selamat dunia akhirat, selamat dari azab neraka. Nah, ketika itu ada salah satu yang bicara dengan nada yang keras. Ternyata yang bicara itu adalah pamannya Nabi sendiri, yang bernama Abu Lahab, atau nama yang lainnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, atau juga dengan nama panggilan Abu Taibah. Abu Lahab mengatakan pada Rasulullah, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celakalah engkau ya Muhammad, karena ini engkau mengumpulkan kami. Nah, ini paman sendiri yang mengajak Nabi, yang memprovokasi Nabi untuk tidak mengimani risalah Nabi dan memprovokasi orang Quraisy untuk memusuhi Nabi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab ini. Sama-sama kita akan bahas terjemah dan artinya serta mungkin beberapa penafsiran dari para ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah engkau, celakalah kedua tangan Abu Lahab, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berfaedah harta bendanya, apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Maka kelak nanti dia yaumul kiamat dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Wa mar'atu hammalatul hatab, dan istrinya yang membawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad, yang di lehernya ada tali dari sabut.
Nah, Abu Lahab ini diambil dari surat Al-Lahab ini, yang artinya gejolak api, atau dia dijuluki dengan muka yang merah cahaya seperti gejolak api. Di dalam ayat ini Allah ingin membuktikan kebenaran pada kita. Kalau memang Rasulullah itu dusta, Al-Quran itu kedustaan, maka gampang untuk mencari kekurangan Al-Quran. Kalau memang Al-Quran itu kebohongan, Abu Lahab sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini untuk masuk neraka. Dan benar dalam Al-Quran bahwasanya dia selama hidup tidak pernah mau masuk Islam, tidak pernah bertobat, dan di akhir hayatnya mati dalam keadaan kafir. Berarti memang benar Al-Quran itu benar, mukjizat. Allah sudah janjikan pada Abu Lahab akan masuk neraka. Begitu pula dengan istrinya, Ummu Jamil, ya, yang disebut dengan Ummu Jamil, atau nama yang lainnya Arwah binti Harab, saudari dari Abu Sufyan bin Harab, yang mana dikisahkan dalam surah Al-Lahab tersebut, istrinya yang membawa kayu bakar. Artinya apa? Istrinya ini yang mendukung Abu Lahab untuk memusuhi Nabi, memprovokasi orang-orang Quraisy untuk memusuhi Nabi. Sehingga Allah ibaratkan Ummu Jamil ini pembawa kayu bakar, pembawa fitnah, pembawa gibah yang menyakiti Nabi, memfitnah Nabi, menjelekkan Nabi untuk tidak beriman pada Nabi. Dan juga Allah ibaratkan dan juga Allah jelaskan, Allah terangkan dalam Al-Lahab ini bagaimana nasib Ummu Jamil sama dengan suaminya. Wa imratu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Maka kelak di yaumul qiyamah di lehernya itu Allah kalungkan api dari neraka di lehernya. Dalam artian ketika di dunia ini menurut penafsiran para ulama, di lehernya itu dia punya kalung yang sangat mahal, yang mana kalung ini digunakan untuk membiayai suaminya atau membiayai orang kafir untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Sehingga Ummu Jamil ini sama nasibnya dengan Abu Lahab yang akan masuk neraka. Dan ini jadi sebuah pelajaran bagi kita bahwasanya ada seorang paman yang harus menyayangi, mengasihi ponakannya, malah memusuhi, malah membenci, dikarenakan ponakannya ini membawa risalah, membawa kebenaran dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Abu Lahab ini sangat membencinya. Walaupun ada paman-paman Nabi yang masuk Islam, ada paman Nabi yang baik tidak masuk Islam seperti Abu Thalib yang akhir hayatnya tidak masuk Islam. Ada juga paman-paman yang Nabi yang masuk Islam seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, ada bibinya juga Sofiyah bin Abdul Muttalib yang Allah berikan hidayah. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang benar. Tidak ada kelulusan dalam Al-Quran yang kita meyakini bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah petunjuk yang hakiki dalam hidup kita. Sekian, terima kasih apa yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, silakan ditambahkan dalam kolom komentar. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya Al-Fakir. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.